Hai, my name is Nur. Welcome back. Di video kali ini aku mau review Ruin and Rising karya Leigh Bardugo. Bakal banyak spoiler, jadi kalau kamu belum baca, hati-hati. Ruin and Rising ini adalah buku ketiga, buku terakhir dari trilogi Shadow and Bone yang masuk juga ke seri Grishaverse. Ditulis oleh Leigh Bardugo, tebalnya 468 halaman. Versi terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh penerbit Pop 2020. Menceritakan Alina, Mal, dan sisa Grisha yang selamat dari serangan dadakan sang kelam yang sekarang tinggal dan bersembunyi di lorong bawah tanah. Gak ada kabar dari Nikolai, apakah dia selamat atau enggak. Jadi Alina harus bersekutu dengan Aparan, mantan pendeta kerajaan Ravka, dan juga kaum yang memuja kekuatan Alina. Padahal kekuatan Alina sudah hilang, dia nggak bisa manggil cahaya. Tapi dia mendapatkan sedikit kekuatan sang kelam, dia bisa memunculkan bayangan, dan juga bisa pergi ke tempatnya sang kelam, mengunjungi, mengobrol langsung. Dari sana Alina tahu gitu, apa yang akan dilakukan sang kelam. Dan untuk mencegah, mengalahkan sang kelam, Alina harus menemukan burung api dan menjadikannya penguat ketiga. Ruin and Rising ini seperti perpaduan dua buku sebelumnya, baik yang aku suka dan gak suka. Yang aku suka jelas yang buku pertama, dan buku ini juga ngasih feel yang gak jauh beda. Petualangannya lebih seru, terus lebih banyak jawaban untuk teka-teki misteri yang selama ini jadi tanda tanya. Tapi tetap banyak hal yang boring, seperti buku kedua. Jadi aku agak males-malesan bacanya. Dan ada masanya aku nyerah gitu pas baca. Bukan berhenti atau nggak mau lanjutin, tapi aku udah nggak bisa atau nggak mau gitu ikut ngebayangin, ikut masuk ke dunianya. Dan jadinya aku ya baca aja gitu, ngikutin flow tanpa berusaha untuk mengerti atau memahami apa yang terjadi di sini. Padahal buku ketiga ini beda banget sama buku kedua. Dia nggak jatuh ke pola dua buku sebelumnya malahan. Kan di dua buku sebelumnya polanya tuh di bagian awal ada sesuatu yang wah. Entah ada sesuatu yang terungkap atau ada pertarungan. Seru kan itu. Terus ceritanya turun pas bagian pertengahan. Itu lebih ke penjelasan, terus nggak ada yang menarik gitu yang terjadi. Baru nanti pas di akhirnya wah lagi gitu, ada pertarungan terakhir. Di buku ini pertarungannya ada 3, di awal, di tengah, dan di akhir. Dan itu bikin aku kaget sih, karena aku udah pasrah gitu, udah paling juga nanti bagian tengahnya bosen. Taunya ada sesuatu gitu di bagian tengahnya, dan itu menarik, itu cukup mengejutkan. Padahal pas pertarungan awal aku udah agak skeptis gitu, kayak cuma gitu doang. Di awal itu mereka, Grisha dan Mal itu mencoba untuk ngebawa Alina ke permukaan biar dia kena cahaya dan bisa manggil cahaya. Tapi pertarungannya tuh berakhir sebelum dimulai, kayak cuma gitu doang. Terus mulai jatuh ke keadaan yang membosankan ketika mereka menyusuri lorong untuk ke permukaan. Dan untungnya ketika mereka nyampe ke permukaan, gak lama mereka ketemu Nikolai yang ternyata masih hidup, dan dia tuh kayak jadi penyegaran. Dia juga ngebawa rombongan ke tempat baru, bukan ke utara atau ke selatan, tapi ke atas, ke udara, ke langit, ke markas yang katanya sudah dia rancang gitu dari jauh-jauh. Tapi aku agak susah ngebayangin gimana bentuk markas yang ada di atas awan itu. Aku juga bingung sebenarnya posisinya tuh ada di mana sih. Soalnya mereka nyebut tempat yang nggak tercantum di sini kayaknya. Ya aku udah keburu males gitu. Jadi ya aku baca aja gitu. Pokoknya aku ngebayangin banyak awan di situ. Mereka ada di atas pegunungan. Sempet bingung sih kenapa mereka dari gunung itu bisa ada lift ke atas lagi. Aku udah kayak apa ini, tapi ya udahlah, aku pengen cepet beresin baca bukunya, jadi aku ikutin aja ceritanya. Oke lah, ada markas gitu. Di markas di atas awan itulah si pertarungan kedua di tengah cerita itu terjadi. Itu nggak aku duga sama sekali, tapi aku ngedapetin sesuatu nih. Kalau mereka ngejelasin gitu rencana mereka dengan detail sampai apa yang bakal dilakuin, siapa yang bakal ada di posisi ini, itu bisa dipastikan rencananya gagal.
udah kelihatan banget. Dan kalau nginget-nginget buku sebelumnya juga kejadiannya sama. Sayang banget gitu rencananya gagal. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau rencananya berhasil, ceritanya jadi terlalu ketebak. Dan nanti penulis harus nulis 2 kali itu. Untuk satu cerita yang sama, untuk satu kejadian yang sama. Jadi kayak menghemat tulisan, atau ngasih alternatif gitu, kalau misalnya rencananya gagal. Dan kayaknya lebih seru kalau rencananya gagal gitu. Karena ada sesuatu gitu, pasti ada yang terjadi. Kalau berhasil mulus gitu kayak terlalu lancar, mencurigakan. Dan lagi-lagi setelah si pertarungannya berakhir, ceritanya turun lagi. Mereka mulai ngeburu burung api, dan itu benar-benar ngingetin aku sama pemburuan rusa jantan. Dimana mereka ke pegunungan, terus cuaca bersalju, terus ya kegiatannya manjat gunung, merhatiin sekitar. Walaupun mereka dan rombongannya itu diceritain putus asa karena nggak ketemu tuh si burung api. Ya, ujungnya pasti ketemu sih. Apalagi udah tercantum gini di covernya. Tapi masih ada twist, karena ternyata penguat ketiga itu bukan burung api, tapi Mal. Aku nggak bener-bener ngerti sampai Alina ngungkapin langsung gitu, ngasih tahu yang lain. Penguat ketiga itu Mal. Oh, pantes kenapa Mal ini terus ada gitu di sisi Alina. Aku pikir setelah pertengkaran dan putusnya mereka di buku kedua, ya udah gitu, Mal nggak akan muncul lagi, atau porsinya semakin dikit gitu, sedikit buku pertama. Dan mungkin Nikolai bakal muncul lebih banyak, aku harapannya sih gitu. Tapi enggak. Mal masih setia gitu jadi pengawalnya Alina, terus malah ngasih sinyal-sinyal kalau dia masih suka, masih sayang gitu sama Alina. Nggak langsung pergi ke Zoya. Ternyata dia penguat ketiganya. Ternyata ada selama ini dan dekat sama Alina. Di bagian akhir kan ada wawancara penulisnya, dan dia ngasih tahu kalau Mal sebagai penguat ketiga itu udah direncanain dari dulu. Bahkan dia nebar clue gitu. Tapi aku masih ngerasa kalau twist ini tuh kayak dimunculin gitu, asal-asalan. Entah datang dari mana. Mungkin karena aku kesel sama Mal, jadi nggak simpati atau nggak seneng gitu dengan twist ini. Cuma twistnya bagus. Dan kisah cintanya juga lebih menarik, nggak terlalu boring. Kenapa ya mereka ya, Alina dan Mal itu lebih menarik gitu ketika mereka nggak jadian gitu, mereka pisah gitu. Karena ada tarik ulurnya, banyak curi-curi pandang, terus saling cemas satu sama lain. Kalau mereka bareng, kalau mereka udah jadian gitu, malah boring, karena kayaknya nggak ada lagi gitu yang bisa diperlihatkan dari hubungan mereka. Konflik utama ketika mereka bareng gitu, jadi pasangan, itu pasti kekuatan Alina. Dan untungnya di sini Mal punya kekuatan juga, jadi mereka jadi lebih seimbang. Dan aku juga seneng ketika di akhir, di ending, ketika akhirnya Alina ngebunuh sang kelam, musnahin selubung bayangan. Bukan cuma kekuatan dia yang hilang, tapi Mal juga. Jadi mereka seimbang lagi, walaupun gak ada kekuatan. Ending itu cukup sedih dan sendu sih, walaupun bisa dibilang semuanya menang. Apa yang mereka tuju, apa yang mereka inginkan berhasil kecapai. Tapi Alina dan Mal kehilangan sesuatu gitu. Dan aku, walaupun aku kesel banget gitu waktu baca ini, aku juga ngerasa kehilangan. Nggak ada sesuatu yang aku kesel-keselin lagi gitu. Nggak ada sesuatu yang aku maki-maki lagi. Dan ada satu hal yang menarik. Ketika malam sebelum pertarungan terakhir itu, Alina dan Mal ngebayangin gitu gimana jadinya kalau kekuatan Alina itu ditemukan jauh pas dia masih kecil. Mungkin ceritanya bakal beda gitu, tapi mereka ujung-ujungnya bakal ketemu. Tapi di awal dia bakal gak jauh beda sama sang kelam, ambisius, haus sama kekuatan. Tapi akhirnya dia ketemu Mal dan mungkin berubah ke sisi yang baik. Itu kedengarannya lebih menarik gitu. Kayaknya aku lebih semangat baca dan lebih suka kalau ceritanya kayak gitu, dari buruk ke baik. Kalau yang ini kan baik terus. Kayak udah terlalu banyak yang kayak gini. Terus hal lainnya yang nggak nyambung sama cerita sih sebenarnya, pas aku lagi fokus baca di halaman 227, mana ya? Ternyata ada kesalahan cetak. Halaman 227 dicetak 2 kali di halaman 229.
Nomor halamannya bener 229, tapi isinya yang di halaman 227. Aku langsung ngubungin penerbitnya lewat Instagram, ngasih tahu ini, terus gimana caranya aku baca gitu apa yang terjadi di halaman 229. Terus mereka nawarin ngasih cerita itu dengan bentuk postcard. Udah datang postcardnya. Postcard yang nampilin peta Grishaverse. Ini bukan peta Ravka, Ravka cuma segini. Ini nama benuanya apa ya? Terus di bagian belakang adalah cerita di halaman 229. Cuma segini. Dan ini postcard. Tapi kayaknya karena ada tulisan cerita di sini, kayaknya nggak bisa dipakai gitu. Jadi mungkin dipajang aja gitu. Ngeliat petanya nggak kelipet gitu, nggak kebagi dua seperti yang di buku. Kelihatannya lebih luas gitu lautnya, bagian lautnya. Sekarang kita bahas karakternya mulai dari Alina. Yang nyebelin dia masih cinta mati sama Mal. Cuma dia mulai kembali ke diri dia seperti yang di buku pertama. Dia masih ambisius sih, tapi motivasinya udah mulai berubah kembali seperti dulu. Dia nggak terlalu mentingin kekuasaan, tapi dia lebih milih untuk ngelakuin sesuatu yang benar gitu dan baik. Kalau Mal, dia lebih banyak dialog dan nggak kabur-kaburan seperti buku sebelumnya. Jadi aku lebih tahu gitu apa ya sebenarnya yang dia mau, apa tujuan dia, motivasi dia. Masih sebel sih, cuma nggak senyebelin dulu. Sebelnya aku beralih itu ke Nikolai, bukan karena karakter dia, tapi gimana karakter dia disia-siain. Aku kan udah berharap gitu dia bakal jadi love interest Alina di buku ketiga ini, tapi dia malah hilang. Dia muncul sih, terus bawa rombongan ke negeri di atas awan, tapi di pertarungan itu dia dirasukin bayangan yang bikin dia kayak setengah manusia, setengah pasukan bayangannya sang kelam, terus dia hilang, muncul lagi di bagian akhir. Jadi di sebagian besar cerita nggak ada Nikolai, dan orang-orang selain Alina gitu nggak mikirin atau nyari Nikolai ini sebenarnya di mana sih. Aku sendiri hampir lupa loh. Padahal aku udah berharap dapetin lebih banyak Nikolai yang charming, yang punya ide-ide brilian. Tapi pas dia muncul, kebanyakan dia tuh ngegoda Alina sih. Berusaha ngelamar jadi ratu dia. Nyebelin. Untuk sang kelam sendiri, porsinya masih sedikit. Tapi nggak sesedikit buku sebelumnya. Dan cerita dia lebih sendu, sedih, sendirian. Kasian banget lah. Terus aku nggak nyangka dia bakal mati. Padahal harusnya aku udah bisa memprediksi gitu. Alina cuma bisa menang kalau sang kelamnya mati. Cuma pas dia mati itu lebih sedih gitu. Bukan rasa seneng karena akhirnya menang, tapi ada rasa sedih juga. Makin sedih lagi karena di akhir cerita ada extra chapter yang judulnya itu Iblis di Hutan. Ini cerita tentang masa kecil sang kelam dan ibunya pas Grisha itu masih dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan. Jadi mereka berpindah-pindah. Apalagi kekuatan sang kelam dan ibunya itu beda dari Grisha yang lain. Karena sang kelamnya masih kecil, anak kecil, kayaknya ini kejadiannya beratus-ratus tahun yang lalu. Terus bisa kelihatan gitu motivasi atau pengalaman yang dia alami dan bikin dia jadi sang kelam. Oh ya, sang kelam ini punya nama ternyata, Alexander. Alexander apa ya? Terus ingat kan aku protes soal Alina yang jarang atau kurang banyak berinteraksi sama tokoh kecil, tokoh pendukung. Kayaknya penulisnya dengar atau mungkin dia ngerasa gitu. Di sini jadi lebih banyak gitu interaksinya. Tapi sama karakter kecil yang cuma muncul sesekali terus hilang, entah karena beda rombongan atau ujung-ujungnya mati. Jadi banyak banget nama di sini dan pusing banget ngapalinnya. Nama-nama yang aku ingat itu ya tokoh-tokoh yang muncul di 2 buku sebelumnya. Genya, David, mereka pasangan yang banget. Ternyata mereka kekuatan masing-masingnya bisa saling melengkapi. Terus Zoya paling. Karakter dia tuh kayak apa ya, nggak ada yang menarik selain dia suka ngomong sarkastik sama marah-marah. Dan sebelumnya aku kira kan Zoya ini kayak semacam saingannya Alina, tapi ternyata bukan dalam hal kekuatan gitu.
Apalagi mereka kan kekuatannya beda. Tapi lebih ke persaingan memperebutkan Mal. Karena ternyata pas Alina terpisah dari Mal, jauh itu pas ceritanya di buku pertama kalau nggak salah. Zoya dan Mal itu kayak gitu. Terus aku bingung kenapa sih Alina harus diungkit lagi, kayak ikut sakit hati gitu bacanya aku tuh. Nah sekarang kita bahas Netflix adaptasinya yang bakal tayang tinggal beberapa hari lagi nih. Dan jadi makin banyak promo. Sebelumnya ada beberapa foto baru gitu, atau video sneak peek. Aku nggak cek soalnya nanti takut spoiler. Terus udah muncul posternya. Dan di halaman YouTube aku udah mulai dapat rekomendasi video interview cast-nya. Aku hindarin semua itu. Padahal aku udah beresin 3 bukunya kan, jadi udah aman gitu sebenarnya kalau mau lihat. Tapi mungkin karena dari kemarin sebulanan kayaknya aku udah ngehindarin spoiler, udah jadi kayak kebiasaan, udah refleks gitu. Jadi aku juga masih menghindari semua itu. Tapi setelah bikin video ini, aku bakal nonton trailernya. Dan aku udah pasrah gitu bakal di-spoilerin cerita Six of Crows. Ini aku udah beli bukunya. Ini tuh aku belinya pas aku beresin buku kedua. Aku kira bakal lama nyampenya, taunya 24 jam kemudian bukunya nyampe. Dan aku lihat bukunya tebel banget. Maksudnya lebih tebel dari yang Shadow and Bone triloginya. Jadi aku pikir kalau aku baca dulu kayaknya nggak akan sempet. Jadi ya udahlah aku nonton. Apalagi aku udah capek nih baca fantasi terus, aku pengen balik lagi ke romance. Jadi aku simpen dulu yang ini. Nanti aku bacanya mungkin pas udah beres nonton Shadow and Bone. 9 episode ya, apa 7? Dan mungkin nanti di sana ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang bikin aku penasaran. Kalau iya, ya aku udah siap gitu, ada bukunya tinggal baca. Nah itu dia review aku untuk Ruin and Rising karya Leigh Bardugo. Rasanya cukup campur aduk karena banyak bagian yang ngingetin aku sama buku pertama. Tapi untungnya nggak terlalu membosankan seperti buku kedua. Dan ketika bukunya berakhir aku agak sedih, kehilangan. Tapi untungnya sebentar lagi bakal ada Netflix adaptasinya. Dan nanti aku akan kembali gitu ke dunianya. Terutama di masa-masa ceritanya belum sekacau ini. Kasih tahu aku kalau kamu udah baca bukunya, mungkin semua buku di trilogi Shadow and Bone, dan juga Six of Crows. Apakah kamu ngerasa kehilangan juga, dan apakah kamu excited buat nonton adaptasinya nanti? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Ini lagi ngerekam kan? Hehehe.